seneng banget hari ini udah hari ke-14, nggak disangka aku bisa menyelesaikan 14 hari ini. Feel so much so much gratitude juga untuk kalian semua yang udah joining setiap malam ke malam, tiap malam masuk terus dan keep on supporting dan melewati malam ini bersama. So I'm so glad. Thank you so much guys. Oke, jadi aku ngeliat nih masih ada banyak orang yang belum masuk lagi, jadi aku akan kasih waktu sebentar lagi untuk kasih orang waktu untuk masuk dulu sebelum kita lanjutin materinya. Nah, tadi mungkin kamu nggak dengar announcement-nya. So actually aku decided to lanjutin sesinya for another 2 minggu lagi. Oh, sebenarnya serem-serem juga sih, because it is a huge commitment. Buat mungkin juga teman-teman juga ada yang udah denger ya, persiapannya itu tuh untuk setiap hari ini tuh cukup besar. Setiap hari tuh aku mikirin mau ngomongin apa, persiapan materinya apa. Itu makan waktu cukup lama, sekitar 3-4 jam. Dan serem-serem juga gitu, aku udah mengkomit 2 minggu lagi. Tapi ya bisa lah, alhamdulillah pasti bisa. Oke. Oh ya, bagi teman-teman yang mau ikutan WhatsApp group, kita punya WhatsApp group dan di grup ini kita sharing berbagai macam, whatever yang kita sudah belajar dan segala macam ini. Kalian bisa let me know kalau mau ikutan, nanti aku kirimin invitation link ya, jadi bisa ikutan. Nah, kenapa akhirnya mau di-extend 2 minggu lagi? Karena aku berasa masih ada orang yang membutuhkannya yang masih belum di sini gitu, masih belum dapat gitu. Jadi aku decided to continue untuk melanjutkannya seperti itu. So anyway, just let me know, nanti aku bisa kirimin WhatsApp grupnya. Dan juga aku ini kan belajar minta ya, jadi aku juga open tentunya bagi siapa yang berasa semua ini meaningful dan misalkan mau membayar whatever, you can call it subscription lah contohnya atau apa, atau you just feel kamu grateful buat semuanya ini, and you want to give me something, aku bisa kasih rekeningku, tentunya diterima dengan baik. Berapa nilainya is entirely up to you, misalnya benar-benar tergantung kondisi kalian, misalkan 100.000, 200.000, bahkan 10.000, 20.000 pun semua diterima dengan baik. Aku tidak membebankan angkanya itu. Kalau misalkan nggak mau ngasihnya ke saya, tapi mau dikasihnya juga misalkan ke yayasan, atau mungkin ke sekarang yang pandemi tadi orang yang butuhkan misalkan tenaga di rumah sakit, butuh APD, butuh makanan gitu, nggak kasih ke aku juga nggak apa-apa, kasih ke mereka. Jadi intinya just give something back aja. Intinya sih itu sih, supaya ini blessingsnya ini keep on flowing gitu. Alright, jadi kita mau lanjut materinya. Tadi sampai mana ya? Oke. Kadang kita itu kurang bisa menerima hadiah-hadiah yang datang bentuknya tapi bukan yang seperti yang kita inginkan. Karena dia bentuknya tidak cantik, tapi ini semua juga hadiah. Dan kalau pas kita nerima, kita nggak mau buka hadiahnya, kita nggak akan tahu itu isinya tuh apa. Jadi kadang di saat ada kecelakaan atau sesuatu yang negatif lah yang terjadi dalam hidupnya kita jangan langsung dibuang begitu aja gitu, tapi coba diterima dulu, dibuka dulu, dikupas dulu isinya, lihat ada apa sih, coba diperhatikan dengan baik, karena di sana
kita akan melihat hadiah-hadiah banyak yang kita mau nggak mau harus terima. Nah, maksudnya apa? Contoh ya, misalkan satu hari, ya amit-amit sih, bukannya nyumpahin gitu, misalkan kita lagi di jalanan tiba-tiba ada kecelakaan mobil misalkan. Nah, tentu mungkin kita bukan di dalam posisi yang kita bisa menyetirkan diri sendiri ke rumah sakit. Mungkin kita butuh bantuan orang lain. Orang lainnya pun bisa orang yang kita nggak kenal maupun orang yang kita kenal. Tapi di saat posisi itu, kita harus 100% menerima. Karena kita udah nggak bisa bangun, nyetir lagi, jalan kaki ke rumah sakit, itu kita udah nggak bisa lakukan. Kita hanya bisa menerima. Jadi di saat itu, ya terimalah. Dan juga jangan lupa untuk berterima kasih atas situasinya, karena disinilah kita belajar untuk menerima. Disinilah kita menerima kasih sayang, atau kita menerima kebaikan-kebaikan dari banyak orang. Kita menerima caring dari banyak orang. Nah, jadi kadang kita dikasih di satu situasi yang kita diajarin caranya untuk menerima. Karena kadang ya itu dia lah masalahnya, kita tuh nggak pintar nerima sesuatu. Padahal tuh hadiah loh gitu, tapi karena bukan dalam bentukan cantik, kita nggak terima. Kadang hadiah aja kita suka nggak terima, udah nggak usah repot-repot, udah ngapain repot-repot, udah nggak usah. Apalagi yang bentuknya nggak cantik ya lebih susah lagi. Jadi di sana kita belajar. Kayak misalkan banyak deh gitu, aku ngeliat tempo hari pas tahun berapa sih, beberapa tahun yang lalu deh, yang banjirnya cukup parah tuh. Banyak kan orang yang saling membantu, datang pakai perahu karet, nolongin warga. Nah, di saat seperti itu kita kena musibah, rumah kita kebanjiran dan kita pun nggak bisa keluar. Kita mau nggak mau kan harus menerima itu, dan itu sebenarnya hadiah loh gitu. Kita bisa menerima care, bisa menerima sesuatu dari orang yang bahkan kita nggak kenal. Banyak yang bagi-bagi sembako, banyak yang bagi-bagi air karena banyak rumah-rumah yang nggak punya akses air. Nah, jadi di momen-momen seperti itu sebenarnya tuh banyak hadiah yang kita terima, tinggal kita mau buka atau enggak. And so on and so forth. Masih banyak lagi lah tentunya kalau kita mau bahas. There are a lot of things yang bisa kita kupas lagi gitu. Misalkan, aku baca dulu nih dari Lisa. Waktu SMA, aku dapat sharing yang melekat banget. Jika diberi hal positif, baik kado, hadiah, atau pertolongan, kita harus return hal baik 10 kali lipat. Bisa dengan apa aja atau ke siapa aja. Ini terbukti banget pas aku kesulitan atau ada musibah banjir, aku bisa pulang rumah tanpa kesulitan dan ditolong orang. Wow, that's amazing. Tapi itu benar banget. Jadi kita sudah nerima, kita ngasih, nanti kita terima lagi, kita ngasih lagi, ya gitu aja udah siklusnya. Tapi kita harus bisa nerima juga ya, jangan nggak bisa nerima. So we have to keep the cycle going. Nah, misalkan nih sekarang ada teman-teman yang bilang, aku udah siap menerima kok, tapi kok aku masih nggak dapat sih, aku mau ini belum dapat, aku mau itu belum dapat, aku mau kerjaan yang aku idamkan masih belum dapat, aku udah minta naik gaji sama bos masih belum dapat, aku mau jualan ini tapi masih belum laku, aku mau bisnis ini tapi masih belum bisa. Apa sih, kenapa sih gitu? Kalau misalkan ada teman-teman yang masih di dalam posisi seperti ini, there are a few things yang mungkin bisa dicek lagi. Pertama, apakah kamu di tempat yang salah? Atau misalkan kayak tadi dia ceritanya yang aku kok nggak dinaik-naikin gaji sih sama bos gitu, misalkan gitulah. Apakah kamu di tempat yang salah? Jadi atau kamu saking jago ngumpetnya kayak ninja sampai bosnya itu nggak tahu kontribusinya tuh kamu apa. Kayak kamu berasa kan, aku udah kerja keras, aku sudah memberi semuanya, aku udah kasih yang terbaik, aku udah ini, aku udah ini aku yang kerjain, aku yang kerjain, itu semua juga aku yang kerjain. Tapi aku nggak pernah dapat apa-apa sih. Mungkin pertama, kamu di tempat yang salah. Atau mungkin yang kedua, kamu nggak mau menonjol, kamunya ngumpet. Jadi kamu ngerjain, tapi nggak ada yang tahu kamu yang ngerjain. Jadi ya gimana caranya
orang bisa tahu kamu ngapain gitu. Jadi kita harus bisa berani muncul, jangan ngumpet saking kecilnya sampai nggak kelihatan. Kita harus bisa muncul. Kalau misalkan udah kayak begitu pun masih belum dapat juga, artinya apa? Artinya ya kamu tidak di tempat yang tepat, kamu harus pindah. And sometimes itu seperti itu. Kadang tuh bukannya berarti orang itu jahat, bosnya jahat atau apa, it's not like that. Tapi memang mungkin bukan di bidang yang tepat aja, atau bukan di tempat yang tepat. Atau misalkan kamu bisnis ini, bisnis owner, apa kok kayak nggak jalan-jalan sih? Ya mungkin itu bukan yang tempat yang tepat, atau bidang yang tepat, atau bisnis yang tepat. Mungkin ada something else yang harusnya kamu lakukan gitu. Jadi pindah, jangan takut pindah. Lalu kedua, misalkan kamu sudah melakukan semuanya, pokoknya kamu udah ini, kamu udah ono, kok mana nih, kok nggak dapet, aku udah siap menerima kok, mana nih, kok nggak dapet. Mungkin udah on the way, tapi dia agak belok-belok dikit, agak nyasar dikit. Nah, jadinya apa? Either kamu nunggu dia datang, sabar, atau mungkin kamu yang harus jemput dia, jemput itu bola, nggak usah tunggu bolanya datang. Sometimes it's like that. Jadi kita harus belajar lebih sabar, atau mungkin kita harus satu hari jemput si bola itu. Nah, terus apa lagi ya? Yang ketiga, ya udah sih, itu aja. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, everything in life itu kita memberi sesuatu atau kita menerima sesuatu. Apapun juga deh gitu kalau diperhatiin. Sebenarnya siklusnya kan seperti itu kan. Kayak misalkan kita memberi friendship kepada teman, kita menerima apa, kita memberi tenaga kerja untuk kerjaan, lalu kita menerima apa, atau dari relationship, hubungan dengan keluarga, mama, papa, anak, suami, istri, dan yang lainnya. Itu semuanya adalah siklus dengan apa yang kita beri, dengan apa yang kita dapat. Sekarang, coba diperhatikan. Sebenarnya everything in life itu energi. Energinya bisa dalam bentuk apapun juga ya. Misalkan bisa juga kita hidup penuh dengan bahagia, ya berarti energi yang kita terima semuanya yang happy-happy. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, penuh dengan ketawa mungkin gitu. Punya teman-teman yang lucu, saudara-saudara yang lucu, jadi kita selalu fun. Lalu kita berinya apa? Kita kasihnya apa sih ke orang? Kita kasih energinya apa sih ke orang? Apakah kita kasih energi yang penuh dengan perhatian? Apakah kita kasih energinya yang bikin orang ketawa balik? Apakah kita kasih energinya, whatever it is, it's always an exchange of energy. Kita beri sesuatu, kita mendapatkan sesuatu. Nah, kalau misalkan yang kamu dapatkan itu bukan apa yang kamu mau. Misalkan kamu maunya mendapetinnya let's say sukacita, happiness, joy, humor yang lucu-lucu, bikin ketawa, fun, orang yang perhatiin, dan ternyata kamu tidak mendapatkan itu. Yang kamu dapetin tuh semuanya tuh bukan yang kamu mau. Ya mungkin kamu harus pindah, atau kamu harus cari tempat lain untuk mendapatkannya itu, karena memang tidak semuanya di dalam dunia ini tuh seperti itu. Jadi kamu harus bisa pindah untuk mendapatkannya itu. So don't be scared to do that. Atau kalau misalkan kamu udah nggak tahu mau kemana lagi, tapi kamu mau mendapatkan itu, caranya gimana? Kamu yang mulain duluan. Kamu yang mulain satu lingkungan baru, satu komunitas baru, atau satu circle baru yang dipenuhi dengan apapun itu yang kamu mau. Penuh dengan tadi misalkan dengan caring, dengan loving, dengan friendship, dengan generosity, dengan apapun lah itu yang kamu mau gitu, yang fun atau yang apa, you can create that. So pas aku dengar ini kayaknya aku pikir, wow iya ya benar juga ya. So makanya itu aku mulai bikin si WhatsApp grupnya itu. Jadi aku pengen create nih satu tempat yang kita bisa memberinya tuh energi-energi yang tadi aku mau. Kayak misalkan semua orang saling memperhatikan satu sama lain, kita saling membantu satu sama lain,
kita bisa sharing satu sama lain, kita bisa caring, kita bisa generous, kita bisa saling membantu. So that is why aku mulai bikin grup-grup seperti itu. Tentunya salah satunya adalah chat grup kita. Dan yang kedua aku juga bikin kemarin satu komunitas, satu chat group juga aku kasih namanya Love Community. Nah si Love Community ini tuh saat ini fungsinya itu lebih ke saling membantu aja sih gitu. Aku kumpulin lah orang-orang yang misalkan butuh, bukan butuh sih, misalkan ada beberapa aku tahu yang karena nggak ada kerjaan, jadi mereka mulai catering, atau memang tadinya kerjaannya restoran, atau memang kerjaannya catering, dan sekarang mungkin karena dengan kondisi COVID ini kan situasinya agak susah, mungkin restorannya omsetnya menurun, jadi aku ajak join ke komunitas itu, lalu aku mulai beli-beliin makanan dari mereka untuk disumbangkan ke rumah sakit. Jadi even as simple as that, aku mulainya dari sana dulu gitu, tapi aku punya visi adalah supaya semua orang itu saling bantu-membantu aja sih gitu, kayak terinspire dengan apa yang dilakukan, jadi saling membantu aja gitu. Sebenarnya sih kurang lebih itu seperti itu. Jadi di saat kita tidak di tempat yang seperti itu, tidak menutupi kemungkinan untuk kita yang memulaikannya. Jadi saya juga mau invite teman-teman untuk melakukan itu gitu. Kalau misalkan kamu berasa aku juga mau dong kayak gitu, tapi kenapa lingkungan aku tuh kayak gini, negatif banget apa banget, ya udahlah, create your own, bikin aja sendiri. So oke, ini aku baca dulu, tadi ada tulisan apa nih. Giovanni, nangis hari ini, aku merasa useless banget, kecewa sama hidup. Direkomen sama Alia Wijaya, dengerin live-nya Cidewi dan tepat banget materinya. God bless you Cici and family. Thank you so much. Bahasan pas banget kan, udah diatur sedetail itu. Iya sih, itu juga amazing sih. Kayaknya setiap kali aku bahas satu topik itu, somehow kayaknya bisa nyambung dengan kebutuhannya somebody somewhere out there yang aku pun nggak tahu siapa gitu. So it's amazing. And terima kasih juga untuk yang sudah cerita-cerita ke temennya atau invite teman-temannya untuk datang. Nah di saat-saat seperti ini tuh ya kita juga harus, dan ini salah satunya giving juga. Giving itu bukan semuanya harus memberi duit doang, tapi giving itu juga kayak gini lah, cerita ke temennya, ngajak temennya. This is also a form of giving. So thank you Alia, God bless you too. Thank you juga tadi Giovanni, and welcome to join us di hari ke-14 yang harusnya sesi terakhir ya, tapi lucky you, sekarang sesinya sudah ditambah. Oke, nah jadi untuk latihan hari ini, untuk exercise hari ini, I want to share with you something yang sangat-sangat menurut aku powerful banget, tapi kayaknya semua juga powerful ya, tapi ini juga powerful banget karena it's a way for us to memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi di saat kita kecil. Jadi kita yang memenuhinya itu sendiri. Kenapa? Karena ya balik lagi, kita adalah satu-satunya orang yang tahu persis kita butuhnya apa. Suami kita nggak tahu, mama kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, teman baik kita pun nggak tahu. Kita yang paling tahu persis kita butuhnya apa. Jadi yang the best orang untuk bisa membantu diri kita ya adalah ya diri kita sendiri. So, let me find my notes. So that's what we'll do today. Okay, let me just find my notes. Aku tulisnya di mana? I think it's here. Okay, I found it. Alright, are you ready? I'm excited loh ini loh. This is really powerful banget. Dan aku juga rekomen untuk teman-teman to redo ini berapa kali.
kayak udah berapa lama pun, misalkan udah 1 bulan pun, 2 bulan atau 6 bulan bisa comeback dan redo lagi. Biasanya masih ada something tambahan lagi yang kita dapat gitu. So it's really wonderful. Oke. Sudah siap ya? Sekarang aku minta teman-teman untuk cari tempat yang agak private supaya bisa agak fokus untuk exercise ini, untuk sesi ini. Cari tempat yang agak private, kalau misalkan mau masuk ke ruangan, dikunci atau apa juga boleh, supaya kita bisa benar-benar fokus menjalankan exercise yang akan dilakukan sekarang ini. Oke, dan kalau sudah dapat, cari aja tempat yang nyaman, yang enak, yang relax gitu. Pokoknya cari tempat yang enak aja, intinya kayak gitu. Oke, aku mau ganti sebentar lagunya and then we'll start. Oftentimes people are trying to change their world while they remain the same. That's not possible. Oke, ready? Jadi sekarang saya minta teman-teman untuk relax aja, atur pernapasannya. We'll just take a few deep breaths supaya lebih tenang. So breathe in. Oh, aku flip dulu ya kameranya ya. So just focus. Breathe in. And breathe out. Breathe in lagi. And breathe out. Oke, tutup matanya. Bayangin sekarang kalian balik ke rumah lama, rumah di mana di saat kalian usia sekitar 3 atau 4 atau 5 tahun. Pokoknya tiba-tiba kalian muncul di depan jalanan rumah masa kecil ini. Ini adalah usia di mana kamu mulai berasa ada kebutuhan-kebutuhan yang kamu butuhkan ini yang tidak kamu dapatkan dari orang tua. Misalkan kamu berasa kamu kurang diperhatikan, kamu berasa kamu kurang disayang, atau kamu berasa adik kakak kamu yang lebih menerimanya dan kamu tidak menerimanya. Whatever it is, bayangin sekarang kamu ada di rumah itu, di depan rumah itu. Lalu bayangin seperti ada magnet, kamu kayak ada yang tarik masuk ke dalam rumahnya. Dan magnet itu terus menarik kamu sampai kamu di depan kamar tidur masa kecil kamu ini. Lalu kamu buka pintunya, kamu masuk, dan kamu lihat ada kamu versi anak kecil ini umur 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun yang duduk di satu sisi ranjang tidur kamu yang dulu masih kecil ini. Lalu kamu samperin ke dia dan kamu duduk di sebelah anak ini. Kamu bilang ke anak ini, kalau kamu mau cari cinta, kamu lakukan ini, aku janjikan ini pasti akan bekerja 100%, dijamin ini pasti akan bekerja 100%. Kamu tatap mata anak kecil ini, lalu kamu bilang ke dia, aku akan menjadi orang tua yang sangat mencintai kamu. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa memainkan role ini lebih baik daripada aku. Aku akan selalu melindungi kamu, menemani kamu. Aku akan selalu mendengarkan kamu, menyayangi kamu, mencintai kamu. And I love you just the way you are right now. Aku cinta dengan kamu seadanya sekarang. Tidak ada hal apapun juga yang tidak bisa kami lakukan bersama. Lalu bayangin kamu gendong anak ini,
Lalu kamu bawa dia melewati waktu, dan sekarang kamu ada di masa sekarang. Kamu bawa dia, tiba-tiba sudah muncul di depan rumah kamu sekarang. Buka pintunya, masuk ke rumahnya, dan kamu bilang ke anak ini, lihat, kamu sekarang tinggal di duniaku. Kamu tinggal di sini bersamaku. Aku sudah upgrade kamu ke duniaku sekarang. Kamu gendong anak ini, kamu kasih lihat seluruh isi rumah kamu. Bawa dia ke ruang tamu kamu, ke dapur, buka kulkasnya, buka lemari-lemari makanannya. Kasih lihat nih, kita punya nih semua makanan-makanan kesukaan kita. Kasih lihat semua barang-barang kamu yang kamu punya. Buka HP kamu, kasih lihat nih foto-foto teman-teman kita sekarang. Lalu kamu ajak dia ke kamar kamu. Kasih lihat nih, kamar tidur kita sekarang seperti ini. Kita udah gak usah rebutan selimut, kita punya ranjang besar, kita punya lemari besar, kita punya semuanya. Lalu kamu ajak dia duduk di ranjangnya. Kamu bilang ke dia, lihat, beda, hidup kita sekarang sudah beda banget, tidak seperti dulu lagi. Pada umumnya kita tuh selalu hidup di masa lalu. Kita selalu berasa seperti anak yang tidak dicintai. Kita selalu berasa tidak cukup untuk dikasih sayangi. Kasih lihat ke anak ini, dunia kamu sekarang sudah berubah. Kasih lihat dia kerjaan kamu. Kasih dia lihat aktivitas kamu sehari-hari. Bilang ke dia, mulai dari sekarang saya bawa kamu ke duniaku. Dan mulai sekarang kamu tinggal di duniaku dan kamu tidak bisa balik lagi ke dunia yang dulu. Aku akan memenuhi semua kebutuhan kamu yang dulu belum terpenuhi. Aku akan memenuhinya semua sekarang. Dan aku tahu persis kamu butuhnya apa. Aku tahu, aku cinta sama kamu, aku percaya sama kamu, aku menyayangi kamu, aku akan selalu mendukung kamu, aku akan selalu merayakan kamu setiap hari. Coba kasih lihat kamu menjalani hidup hari-hari seperti kerja, masak, aktivitas hari-hari. Kasih lihat ke anak ini, lihat nih, sekarang aku sudah bisa melakukan ini. Aku sudah punya ilmu-ilmu ini. Aku sudah bukan usia 3 lagi. Aku sudah punya banyak teman-teman. Karena aku sudah bukan anak kecil itu lagi. Aku sudah tidak di dunia itu lagi. Anak itu sekarang tinggal di duniaku. Kasih tahu juga dengan sepenuh hati, apapun juga yang kamu butuh sampaikan ke anak ini. Apapun juga masa kecil yang kamu tidak terpenuhi, kasih tahu semuanya. Setiap kata-kata yang kamu butuh dengar dari orang tua kamu yang kamu tidak pernah dengar, kamu kasih tahu ke anak ini sekarang. And when you do that, healing akan terjadi. Dan kamu akan berasa you are so lovable, you are enough. Dan semua ini akan stay with you forever and ever. Aku akan kasih waktu 1-2 menit untuk kamu kasih tahu semua yang butuh kamu kasih tahu kepada anak ini. Take your time. And breathe.
And just know that ini akan stay with you forever. And you are enough. So whenever you're ready, silakan buka matanya. So how is it, teman-teman? How do you feel? Kita adalah mama yang terperfect untuk memamai diri kita sendiri. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang dulu tidak terpenuhi oleh orang tua kita. Guess what? Kita bisa penuhin itu semua sendiri sekarang. Yes, aku dulu juga sih pas aku pertama kali ngerjain ini aku nangisnya juga luar biasa. Even sampai udah kedua kali, ketiga kali pun juga masih nangisnya luar biasa sih, to be honest. Tapi ini emang bener-bener powerful banget sih, bener-bener udahannya tuh kayak hatinya tuh kayak lega banget gitu. Agak ringan rasanya. Oke. Nah, selanjutnya tentunya kalau misalkan ada yang mau curhat dan cerita-cerita lagi di grup, feel free to do so. Kalau ada teman-teman yang belum join grupnya, mau minta linknya juga just message ke aku aja, ya aku akan kasih linknya. Dan selanjutnya aku saranin untuk dengerin lagi sesi ini kapanpun sih, mau besok-besok juga boleh gitu. Dan the more you do it tuh makin lega lah gitu rasanya sih. Kayak aku sekarang juga berapa bulan sekali masih suka dengerin dan it feels amazing. Karena kita lagi memenuhi diri kita dengan self love. So yes. Okay. So thank you semuanya, thank you everyone untuk join sesi malam ini. Gak berasa udah hari ke-14 dan I will see you tomorrow di sesi ke-15. Bagi yang belum tahu, aku sudah extend ini jadi sampai 28 hari, so besok masih ada lagi. But I might take one day off, masih belum tahu hari apa. I might take one day off untuk menyelesaikan beberapa kerjaanku karena banyak yang tertunda dikit karena belum sempat. So thank you so much. It's really been an honor of mine to be able to serve all of you here. Thank you juga sudah menginclude aku di dalam self healing journey-nya kalian. I think you guys have all done amazing work. Aku benar-benar salute you guys and respect all of you guys udah mau melakukan ini semua. I know that self-healing work itu is not easy, and yet here you are semuanya doing the work, so that's amazing. Thank you semuanya. So I will see you tomorrow. Love you all. Have a good night. So I'll see you tomorrow.